Biografi Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan Revolusi Nasional Indonesia. Beliau merupakan Panglima dan Jenderal RI yang pertama dan yang termuda. Menjadi jenderal pada usia 31 tahun. Nama lengkapnya Raden Sudirman. Lahir di Purbalingga 24 Januari 1916 dan wafat di Magelang 29 Januari 1950. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Ia dan rekannya sempat melakukan pemberontakan hingga ia diasingkan di Bogor. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sudirman melarikan diri dari pusat penahanan. Ia menemui Soekarno dan diberi tugas mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Sudirman bertanggung jawab pada pasukan di Divisi 5. Pada tanggal 12 November 45, Sudirman terpilih sebagai Panglima Besar untuk menentukan Panglima Besar TKR di Yogyakarta. Sudirman kemudian memerintah serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Sudirman pun menjadi Panglima Besar dan turut berperan dalam negosiasi dan perjanjian dengan pihak Belanda pasca kemerdekaan. Jenderal Sudirman merupakan seorang pemimpin yang tegas dan bijaksana dalam memutuskan suatu perkara dan menjalankan tugas serta pada saat memimpin pasukannya untuk melawan penjajah. Dan ketika Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR pada kala itu, ia berpidato kepada seluruh tentara Indonesia yang berbunyi, tentara hanya mempunyai satu kewajiban, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini. Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tidak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun. Jenderal Sudirman memiliki jiwa nasionalisme yang sangat kuat di dalam dirinya, dengan membuktikan rasa cinta tanah air yang begitu besar, semangat berkorban demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Beliau tak kenal menyerah bahkan mundur sekalipun, walaupun dengan kondisi perlengkapan persenjataan yang sangat terbatas di masa itu. Bahkan ketika Jenderal Sudirman sedang mengidap penyakit paru-paru parah pun, beliau tetap ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika itu beliau sedang terbaring sakit dan sama sekali tidak menggubris nasihat dokter yang memintanya untuk beristirahat demi untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hingga akhirnya beliau dikenal dengan pahlawan bangsa. Jenderal Sudirman merupakan sosok pemimpin yang selalu mengayomi para prajuritnya. Bahkan beliau selalu menyatu bersama prajuritnya saat bergerilya melawan Belanda. Dan Jenderal Sudirman tidak hanya menjadi pemimpin bagi pasukannya, beliau juga seorang kiai yang selalu membimbing para prajuritnya untuk selalu taat beribadah dalam kondisi apapun. Jenderal Sudirman merupakan seorang pemangku jabatan, yang mana pemangku jabatan harus memberi hormat kepada yang memberi jabatan, yaitu rakyat Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat patung Jenderal Sudirman dibuat dalam keadaan hormat. Sudirman menjadi guru di Muhammadiyah yang berada di daerah Cilacap dan kemudian menjadi kepala sekolah Muhammadiyah tersebut. Sudirman adalah orang yang sangat berperhatian sosial, sehingga dengan perhatian sosialnya ia diangkat menjadi anggota Sai Shanghai. Kemudian tugasnya bertambah lagi menjadi anggota Jawa Hokokai. Tahun 1945 Jepang mendirikan PKR, Pembentukan Keamanan Rakyat, dan Sudirman diangkat menjadi komandan resimen. Kemudian ia diangkat lagi menjadi komandan Divisi 5 Banyumas. Saat agresi militer kedua, Sudirman berada dalam kondisi sangat lemah karena penyakit tuberkulosis. Namun, Sudirman pada saat itu tetap terjun ke medan perang memimpin perlawanan pasukan Belanda secara gerilya. Pada saat menjadi seorang guru, Jenderal Sudirman sangat dicintai oleh muridnya karena memiliki jiwa yang adil dan penyabar. Kemudian, di saat beliau menjadi seorang kepala sekolah dan anggota pasukan, sosok beliau ini sangat dikenal sebagai seseorang yang sangat sederhana. Kemudian di saat beliau menjadi anggota pasukan dan komandan,
Beliau tidak pernah sekalipun menyelewengkan jabatannya berupa korupsi.